Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di doa pagi kali ini ya. Kita siapkan hati, kita akan memuji menyembah Dia dengan segenap hati. Kita cari wajahnya, cari hadiratnya, dan biarkan lawatannya itu terus memberkati hati dan jiwa kita. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu pagi hari ini. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan hati-Mu sendiri ya Tuhan, merindukan Roh Kudus-Mu. Biarkan hati kami dipenuhi dengan sorak-sorai, dan pagi hari ini kami mengalami kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu juga, bawa kami terus melekat kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Jesus, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak, kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Hanya Kau yang layak, Yesus, Kau Allah, Kau yang disembah. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menjamah. haleluya. Kami menyembah-Mu, merindukan kasih-Mu. Kau yang Di dalam haleluya. ada kekuatan baru, ada kelegaan yang dari haleluya. kami menyembah Bapa. Kaya waralama sande, syaralama ya waralama, syaralama shiridi na 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 masumuralama se. Haleluya, oh haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini. Kami ingin menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu.
nama sande dan memandang indah wajah-Mu. Glory to Jesus, haleluya. Oh Horana Masyande, hadirat-Mu sangat berharga, kasih-Mu besar. Terima kasih Yesus. Oh halama shinde mere nama Yesus. Birabata kaya syakarala marala manama se. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu menjamah hati kami Tuhan. Penuhi jiwa kami dan puaskan dahaga kami. Sungguh hadirat-Mu so precious, sangat-sangat berharga Tuhan. Bahkan kami mau nyatakan kami tidak bisa hidup tanpa hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu yang senantiasa mengguidance kami, menuntun kami, melingkupi kami pagi hari ini, memberikan kesejukan, damai surgawi itu penuh di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan, kami semua yang sudah masuk di dalam kasih setia-Mu Tuhan, merasakan kebaikan-Mu. Tuntun kami dalam pikiran Kristus, ajar kami berdoa, ajar kami Tuhan melangkah dalam tuntunan firman-Mu, dan biarkan firman-Mu itu yang meneguhkan kami. Ketika kami belajar berdoa, kami terus Tuhan mendekat dalam hadirat-Mu, maka kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, berbicaralah, Roh Kudus tuntun hamba-Mu ini. Dan biarkan setiap telinga yang mendengarkan itu terbuka akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom. Pagi hari ini saya merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Ada kekuatan yang ekstra ketika kita mendekat terus dalam hadirat Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di tahun 2024, Bapak Ibu. Tahun di mana ini akan banyak terjadi mujizat, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, akan menyatakan kebaikan-Nya kepada kita semua. Ya, saya tergerak untuk menyampaikan sharing firman Tuhan di pagi hari ini dengan perikop judulnya mengapa kita berdoa syafaat. Bukankah kita sudah memasuki di dalam minggu ketiga di dalam masa-masa puasa kita? Ada baiknya ketika kita dalam berpuasa ditambahkan lagi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu berdoa syafaat. Ya, dalam kehidupan doa setiap anak-anak Tuhan, kita memang belajar intim dengan Tuhan. Kita belajar mendengarkan suara Allah, kita berdoa kepada Tuhan dalam waktu kita berpuasa. Kita juga baca firman Tuhan, melakukan saat teduh secara pribadi. Tapi ketika kita itu punya kehidupan doa, saya yakin setiap anak Tuhan akan digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada hati Bapa. Yaitu satu yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu apa sih? Secara sederhana kita bisa berikan penjelasannya bahwa doa syafaat itu bukan untuk doa pribadi, tetapi doa yang kita naikkan untuk kepentingan orang lain, untuk pergumulan orang lain, untuk jiwa-jiwa. Segala sesuatu yang bukan berbau aku dan aku, tetapi tertuju kepada pergumulan, masalah, kepada situasi yang lebih luas daripada kehidupan pribadi kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-1 bunyinya demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, ini kata Paulus, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ketika kita itu berdoa syafaat, ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Ya, jadi doa syafaat itu sesuai dengan firman Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata intercession, yang sebenarnya kalau kita mau jabarkan ya secara sederhana, bahwa berdoa syafaat itu datang mendekat dan berdoa di hadapan Allah
untuk menggantikan posisi orang lain. Dengan kata lain, kita ini sedang berdoa, berdiri di hadapan Allah, di antara Allah dan sesuatu yang kita doakan. Bisa itu mungkin teman kita, jiwa-jiwa, tetangga kita. Mungkin kita bisa berdiri di hadapan Allah antara Tuhan dengan gereja, dengan kepentingan kota yang lebih luas, bahkan negara dan bangsa ini. Seperti Abraham contohnya yang dia berdoa, dia memberikan contoh bagaimana dia berdialog dengan Allah mengenai Sodom dan Gomora. Sebenarnya Tuhan itu punya kerinduan untuk menyatakan isi hatinya kepada manusia. Nanti kita akan belajar beberapa hal mengenai doa syafaat secara singkat untuk memperlengkapi Bapak Ibu di dalam masa-masa puasa untuk terus kita berdoa syafaat. Bahkan seperti Daniel yang dia punya beban doa karena dia dekat dengan Tuhan. Dia berdoa buat pembebasan Israel yang dijanjikan Tuhan selama 70 tahun ada di masa Babilonia. Demikian juga dengan para rasul. Bahkan Paulus pun berdoa, Petrus pun berdoa, raja-raja bahkan Daud juga punya hati yang berdoa syafaat. Ya, Kristus itu digambarkan di dalam kitab Ibrani, dituliskan di situ. Dia adalah pendoa syafaat yang utama. Yesuslah itu pendoa syafaat yang utama. Dia di sorga masih juga berdoa buat saudara dan saya. Dia sebagai pengantara, dia mati di atas kayu salib. Oleh karena itu setiap doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus untuk kepentingan orang lain itu adalah syafaat. Artinya apa? Karena Yesus adalah pengantara antara Allah, sorga dan bumi. Maka kita yang berdoa untuk orang lain, kita juga berdiri di tengah-tengah bersama dengan Yesus bersyafaat. Karena itu kita berdoa selalu di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah imam besar yang sesungguhnya. Dialah pengantara yang sesungguhnya. Nah, sekarang saya ajak kita masuk di dalam beberapa poin, 4 poin sederhana yang akan lebih memperjelas lagi. Mengapa sih Tuhan itu mau kita berdoa syafaat? Mengapa kita itu berdoa syafaat? Yang pertama kita akan lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Yang pertama kita pelajari dalam Kejadian 1 ayat 26, sebenarnya kita ini ciptaan Allah yang mulia. Kita sudah diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan kita, yaitu Adam pertama-tama serupa dan segambar. Dia sempurna, tidak jatuh ke dalam dosa. Dan dia sebagai partner Allah dengan tujuan ilahi untuk menguasai bumi, untuk memerintah di bumi. Tetapi akibat dosa maka rusaklah semuanya itu. Akibat dosa maka bumi dan isinya dirusak. Karena manusia punya kuasa untuk membangun ataupun merusak atau mengeksploitasi bumi dan segala isinya. Tapi karena Yesus pengantara kita, juru selamat kita sudah datang, dia mati di kayu salib, maka kita dibenarkan kembali. Dikembalikan posisinya kepada hadirat Allah. Hubungan dengan Bapa dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu ada dikatakan di dalam Yakobus bahwa doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Nah Allah itu memanggil semua orang Kristen, Bapak dan Ibu semua termasuk saya itu untuk berdoa syafaat. Untuk mempunyai kerinduan untuk berdoa buat yang lain. Berdoa untuk bumi, berdoa untuk sekeliling kita. Tuhan rindu untuk kita itu aktif. Dan percaya bahwa ketika kita berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan mau kita kembangkan spirit doa syafaat, yaitu roh kita yang berdoa. Karena DNA kita itu adalah sama sebenarnya dengan DNA Tuhan sendiri. Lewat Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hati kita, tentunya dia akan bimbing. Ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa, dia orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus,
pasti doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Apalagi kalau buat kepentingan sorga, buat keselamatan, buat jiwa-jiwa, buat kepentingan bangsa dan negara, untuk kemuliaan nama Allah. Pasti Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan luputkan daripada segala bencana dan malapetaka. Yakinlah bahwa kita ini sudah diberi kuasa dan otoritas. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar di dalam Yehezkiel 22 ayat yang 30, demikian bunyinya, Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika kita baca ayat ini, wow, ternyata kita ini diberi tanggung jawab ilahi atas bumi. Ya, doa syafaat itu ternyata adalah inisiatif Allah sendiri. Yang kedua, kita belajar, kita memiliki tanggung jawab ilahi atas bumi dan doa syafaat itu adalah inisiatif Allah. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Ya, bukan karena kita sok-sokan kemudian mau berdoa untuk negara, untuk bangsa, tapi kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Ini berbicara mengenai spirit syafaat yang Tuhan curahkan, yang Tuhan cari di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan seringkali Tuhan itu tidak menemukan itu dalam diri anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu cenderung egois, dikuasai oleh dosa. Dia tidak mau tahu kepentingan orang lain, sekelilingnya dia tidak mau tahu. Jadi kepentingan sendiri yang didoakan. Kepentingan pekerjaan, kepentingan anak, istri, keluarga, berkati aku Tuhan, lindungi aku, terus dan terus menerus begitu. Tetapi ketika kita mulai menanjak dan mengenal Tuhan, menjadi dewasa rohani, Tuhan pasti akan tuntun kita. Kita nggak bisa lagi egois. Tuhan akan bawa kita di tengah-tengah antara Dia dan apa yang harus kita doakan. Tuhan akan posisikan kita sebagai orang yang bersyafaat seperti itu. Tuhan itu kelihatannya kok kejam dan jahat. Saya katakan enggak Bapak Ibu. Lihat di ayat 31, aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu baik dan Dia sangat setia. Tapi sifatnya Dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Dia tidak bisa melihat dosa. Dia itu kudus, Allah yang sangat adil. Dia melakukan tepat apa yang menurut keadilan yang terjadi. Karena itu kita tahu bumi ini rusak, manusia itu jahat dan dosa. Tuhan gak bisa toleransi. Tapi ketika Tuhan itu melihat ada saudara dan saya berdiri buat kota saudara, berdiri buat gereja kita, buat jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Entah itu tetangga kita, teman lama kita, atau bahkan pemerintahan-pemerintahan yang lebih lagi dalam skup yang lebih luas tentunya pada negara. Tuhan akan pulihkan bangsa, Tuhan akan pulihkan negara, Tuhan akan pulihkan lingkungan. Tuhan juga bahkan akan memberkati dengan keselamatan, dengan damai sejahteranya. Dan itu pun akan mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau atas kita. Tuhan itu mencari anak-anaknya, orang-orang Kristen untuk berdiri di hadapannya, untuk berdoa, memohon ampun, meminta belas kasihan Tuhan atas semua kesalahan, atas semua dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika kita berdoa itu, doa orang benar itu besar kuasanya, Tuhan mendengarkan dan Dia akan mengampuni, Dia akan turun tangan karena Dia baik. Dia setia. Segala sesuatu sudah ditulis di dalam firman itu. Amin. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa syafaat? Di dalam Efesus 6 ayat 18 dengan jelas dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hati saudara dan saya itu adalah roh yang mendorong kita untuk berdoa syafaat. Roh Kudus dalam hati kita adalah roh doa syafaat itu sendiri. Bukankah Tuhan sudah memberikan, mengaruniakan kepada kita semua Roh Kudus dalam hati kita? Jadi saya mau katakan tidak perlu bakat khusus. Tidak perlu talenta. Ada orang mengatakan, oh saya tidak berbakat untuk berdoa syafaat. Doa syafaat, doa bukan untuk kepentingan diri sendiri, itu tidak perlu bakat khusus. Hanya itu adalah sifat natural atau saya katakan sifat ilahi Allah sendiri. Sifat ilahi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia pasti akan memberikan dorongan. Karena itu jangan batasi Roh Kudus. Jangan padamkan roh yang ada dalam hati saudara dan saya untuk bersyafaat. Kita pasti bisa bersyafaat dan ini harus sengaja dikobarkan, tidak boleh dipadamkan. Tuhan mau yang seperti itu, ya. Betapa indahnya, coba kita bayangkan, coba kita renungkan betapa indahnya dan luar biasanya sebenarnya tingginya hak yang kita miliki untuk bisa datang dengan penuh keberanian dalam tahta Allah Bapa di hadapan Tuhan berdoa buat sesuatu. Ini saya katakan adalah sesuatu privilege, bahwa berdoa syafaat itu adalah privilege sorgawi. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen. Bisa berdiri di hadapan Tuhan, masuk dalam tahta Tuhan yang begitu kudus, memohon ampun, berkata-kata, berbincang-bincang, dan Tuhan akan mendengarkan doa saudara dan saya. Dengan catatan kita letakkan dahulu beban kita. Kita letakkan apa yang menjadi pergumulan dan masalah. Tuhan tahu itu semua. Tuhan mengerti isi hati kita dan dia tahu jalan hidup kita. Tapi ketika dia lihat anak-anaknya itu mau datang di hadapan dia, bahkan berdoa buat sesuatu yang lain di luar pergumulan dan tekanan hidupnya, Tuhan akan melihat, wow, karena Roh Kudus sendiri akan bimbing. Masalahmu aku yang take care. Masalah Anda Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Nah yang keempat, yang terakhir itu ada di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27 dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini diulang-ulang di kata yang terakhir. Berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi yang keempat, alasan kenapa kita itu Tuhan mau kita berdoa syafaat. Karena Allah itu ingin anak-anaknya mengenal isi hatinya. Tuhan ingin kita mengenal isi hati Allah. Dikatakan roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ya benar, ada Roh Kudus dalam hati kita. Tapi bukan hanya Roh Kudus itu menolong kita dalam beban-beban doa secara pribadi. Ketika kita itu dalam kesusahan, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kita dalam kesedihan, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu dia akan tuntun kita untuk mengenal hati Tuhan. Juga Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu bukan hanya sebagai jaminan karena nama Yesus, karena kita sudah terima keselamatan. Tapi juga dia akan arahkan dan mendorong kita kepada hati Bapa, kepada hati imam besar yaitu Yesus Kristus yang sampai saat ini berdoa di sorga. Hati kita tentunya ketika kita terus mendekat dan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mulai mengerti, kita akan merasakan detak hati Bapa itu. Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, hati Tuhan untuk bangsa-bangsa, hati Tuhan untuk negara, untuk pemerintahan, untuk orang-orang yang belum kenal dengan Yesus. Tuhan saat-saat ini sedang mencari anak-anaknya untuk berdoa syafaat.
untuk mengenal kerinduan hatinya, keinginan hatinya. Hatinya Tuhan itu penuh kasih kepada jiwa-jiwa orang-orang yang terhilang dan tersesat. Hati Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Kita anak-anaknya, kita ini dikaruniakan Roh Kudus akan menuntun kita merasakan degup jantung Tuhan, merasakan kasih-Nya Tuhan akan jiwa-jiwa. Ya, nanti Roh Kudus pasti akan berikan dorongan, pasti akan berikan beban-beban doa untuk apa yang Tuhan mau, yaitu keselamatan negara dan bangsa. Dan ketika kita menangkap hati Allah ini, maka ini yang disebut dengan doa syafaat yang profetik. Karena mendengar suara Allah, merasakan dorongan dari Roh Kudus sendiri, dan kita akan berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus itu tahu maksud hati kita. Maksud daripada ayat firman ini demikian Bapak Ibu, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kita beban doa. Kita akan rasakan hati yang hancur melihat sekeliling kita. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, penderitaan orang lain, keadaan negara, keadaan bangsa. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan pemilu dan pergantian pemerintahan. Kita akan minta Tuhan untuk berdoa buat bangsa ini, diberikan beban doa. Dan kita akan berdiri sebagai partner Allah, sebagai partner dari Yesus Kristus yang dia sebagai pengantara, dia sedang berdoa buat Indonesia juga. Dia berdoa buat jiwa-jiwa, dia berdoa buat satu yang luar biasa yang akan terjadi, yang Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Ya, jadi saya mengajak pagi hari ini kita akan berdoa syafaat untuk negara, untuk kota dan bangsa. Ya, yang pertama-tama simple saja, tidak perlu bakat khusus. Hanya memiliki kerelaan hati dan menyadari bahwa Tuhan itu mau berpartner dengan kita. Kemudian yang kedua, bersedia dipakai. Karena kita bait suci Roh Kudus. Kita menjadi bait suci Roh Kudus yang berdoa buat kepentingan kerajaan sorga. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Saya berdoa Tuhan akan berikan beban kepada kita. Amin Bapak Ibu, saya selesai dalam 4 poin ini. Bahwa kenapa alasan kita berdoa syafaat, itu adalah hati Tuhan sendiri. Saya akan ajak kita berdoa sebentar, arahkan tanganmu ke layar, ke handphone, ke gadget saudara. Ada kontak hadirat Allah, Tuhan akan berikan beban doa. Tuhan akan berikan degup jantungnya. Kita akan berdoa buat negara ini. Kita berdoa bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Segala masalah yang mendera kita, Tuhan sendiri yang akan berikan kekuatan kita untuk berdoa syafaat bagi negara ini, bagi kota, bagi bangsa, bagi pemerintahan. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan. Hamba berdoa firman sudah disampaikan, meteraikan firman ini ya Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman di pagi hari ini, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, mereka akan berdoa syafaat. Hamba lepaskan satu spirit syafaat, hati yang berdoa, hati yang terpanggil untuk mau meletakkan beban dan mulai berdoa bagi kepentingan kerajaan sorga. Berdiri di tengah-tengah antara Engkau sendiri ya Tuhan. Memohon ampun, meminta belas kasihan atas sekeliling kami, keadaan yang carut marut. Ampuni dosa-dosa manusia. Tuhan, keselamatan-Mu, datang kerajaan-Mu, biar keselamatan-Mu ditegakkan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan itu terjadi ya Tuhan atas bangsa, keamanan, semuanya Tuhan kami minta saat ini Engkau mencurahkan roh syafaat itu atas setiap anak-anak-Mu. Kami akan belajar untuk bersyafaat di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Kirada batakaya syakarada barada shikede begede baba 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 baba. Kira bakana masyeke begede baba 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 baba. Biar hati kami rindu, biar hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh barala basyakarala barada basyed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 . Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Yes, tangkap hati Tuhan, tangkap hati Tuhan, kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Arahkan tanganmu oleh suku-suku, biar hatimu terpaut dengan hati Bapa. Dengan darah-Mu Yesus sudah menebus setiap dosa manusia. Yes, genapi ya Tuhan, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri kami, atas negeriku. Hatiku rindu, beri kami kerinduan, minta kepada Tuhan, beri kami kerinduan. Yes, hatiku rindu melihat curahan. Sungguh kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ya, limpahkan kasih-Mu buat Indonesia. Beri kami hati untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Yes, kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan, bagi kemuliaan-Mu. Saat ini kita akan berdoa pertama-tama buat pemilu. Kemudian kita berdoa juga supaya pintu Injil terbuka di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, kesejahteraan buat bangsa dan negara. Bukan bagusnya kata-kata Bapak Ibu, kita akan mulai berdoa bersama-sama. Pertama-tama untuk keamanan dan ketenangan pemilu. Tuhan, kami bawa pemilu yang akan datang di hadapan-Mu. Tuhan, ambil alih, Tuhan campur tangan ya Tuhan. Kau berkati pemilu ini, pemilihan yang baru dari pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semuanya. Engkau yang berhak menaikkan pemerintahan dan menurunkan pemerintahan. Biarkan semuanya aman. Engkau memilih orang yang tepat, orang yang takut akan Allah. Biarkan ada keadilan atas negeri ini Tuhan. Semua yang berkontribusi dalam pemilihan umum ini berjalan dengan baik. Tidak ada anarkis, tidak ada pemberontakan atau apapun. Keamanan kami serahkan. Dalam nama Yesus kami patahkan setiap rancangan jahat yang mau mengelabui, yang mau mendompleng atau apapun juga. Kami tolak atas bangsa dan negara ini di setiap pelosok wilayahnya. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pintu-pintu penginjilan. Mari berdoa, arahkan tangan-Mu. Berdoa buat Indonesia, pintu-pintu penginjilan terbuka. Gereja-gereja akan mengalami lawatan Allah. Penginjilan akan diterima di mana-mana. Daerah-daerah yang tertutup akan terbuka dan mereka melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, yang tertutup sekalipun, di daerah yang paling terpencil sekalipun, Injil terbuka. Tuhan, sinari dengan wajah-Mu Indonesia Tuhan. Pintu-pintu penginjilan, hujan keselamatan terjadi.
Pertobatan terjadi di mana-mana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau sendiri yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, roh pertobatan itu. Yang ketiga, kita berdoa buat negara dan bangsa ini. Tuhan, bawa Indonesia di hadapan-Mu. Indonesia akan dimuliakan. Datang kerajaan-Mu ya Tuhan atas Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mencintai Indonesia, jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Pemulihan banyak terjadi. Kami berdoa, kami melepaskan damai sejahtera, shalom atas Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami kerajaan Allah, mengalami damai sejahtera, dan mengalami kemenangan. Tuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Luar biasa kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hatiku rindu. Hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Yes, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Kami mengadopsi Tuhan Indonesia. Kami mengadopsi negara dan bangsa ini di hati kami. Bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi hatiku. Oh haleluya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Nyatakan sekali lagi kasih-Mu Tuhan. Curahan kuasa-Mu atas negeri ini, atas jiwa-jiwa, atas kota-kota di tanah tercinta. Negeriku Indonesia. Blessing for Indonesia. Berkat bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Pagi hari ini, terima roh syafaat yang dari Roh Kudus, kembangkan dan jangan padamkan roh. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Kami serahkan firman yang disampaikan dalam tangan-Mu, meteraikan dalam hidup kami dan urapi setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan mengalami kemenangan. Roh syafaat tetap tinggal dan mendorong kami menerima beban doa daripada hati-Mu sendiri ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima urapan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.